Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Jumpa lagi ya dengan saya Laras Lesdiantoro di edisi tanggal 11 April tahun 2025. Kemarin market, wow, apa yang saya ragukan gitu, ternyata kena ya kemarin. Alasan saya bilang ragu, lupa saya sebutkan ya alasannya kemarin, sorry. Karena iya sekali lagi kena keraguan gitu. Jadi di sini tuh seharusnya ada zona supply. Kok zona supply? Iya benar, zona supply. Tapi ditembus gitu saja kemarin itu. Artinya ini bullish sangat kuat. Dan tadi pagi saya bilang ini pasti akan ada all time high. Ternyata all time high-nya langsung di open. Langsung wus kayak kereta ke Bandung gitu ya dari Jakarta. Speedless saya tadi malam itu. Tapi ya biar saya nggak speedless, saya bacakan dulu untuk kalender ekonomi hari ini. Hari Jumat tanggal 11 April jam 19.30 ada PPI month on month diperkirakan naik dari 0,0% menjadi 0,2%. Ini bagus untuk ekonomi, biasanya buruk untuk emas. Biasanya ya, karena ini market lagi luar biasa. Ingat ya kemarin saya bilang market tidak dalam keseimbangan. Jadi banyak teori itu nggak bisa kepakai. Kemudian jam 21 ada Michigan Consumer Sentiment. Ini beberapa pengamat tidak meletakkan komponen ini sebagai high impact. Tapi di aplikasi saya termasuk dalam high impact. Diperkirakan turun tipis dari 57 menjadi 54,5. Ini buruk untuk ekonomi, biasanya baik untuk emas. Nah, beritanya nyampur-nyampur. Oke, kita ngomong teknikal, agak pusing saya. Karena saya nggak bisa ngeliat deket ini. Maksudnya gini, range-nya terlalu besar. Jadi kalau saya ngeliat hanya candle-candle sedikit, itu tertipu. Misalnya ini ada naik, turun seiprit gini, naik, turun seiprit lagi. Saya pikirkan ini higher low ya. Lanjut naik, turun ditembus, tapi langsung balik naik lagi. Jadi ini batal sebagai higher low. Higher low-nya di sini. Jadi ini dianggap satu tarikan. Target sebelumnya ini ketika kita ambil dari dasar sini, ya yang ini ya, saya pindah lagi. Saya pindah, tadinya kan targetnya gini ya. Kemudian dari dasar sini, dan ini udah kena. Jadi kita buat target baru. Saya buat kotak-kotak lagi. Lebih pendek ya ini, saya turunkan ke sini. Kemudian saya naikkan ini ke sini. Agak ambigu ya, apakah di low-nya ini atau di real body di sini. Ini yang maksud saya. Apakah ditaruh di low-nya sini atau di real body? Tapi saya taruh di real body aja. Biar targetnya agak jauhan dikit. Dan itu ternyata nih angkanya 3313. Ini kan ya. Dekat-dekat 14. Nah. Jadi ya bagi Anda yang sudah average sell, bikin layer-layer sell di zona-zona seperti ini, ya minimal siapkan dana Anda segitu. Sampai ke 3300 lebih ya, 14 dia. Oke. Bisa lebih jauh lagi nggak Kak? Bisa lah, karena ini sangat-sangat bullish gitu loh. Strong bullish, very strong bullish, super bullish mungkin malah. Nah, jadi sekali lagi saya nggak berani bilang peluang turun ya, karena ini masih sangat bullish. Dan jika nanti malam ini impulsif bull lagi nih, ini sudah mengumpulkan 2 impulsif bull. Kalau ada impulsif bull lagi, berarti ini adalah 3 wedge candle. Atau ada juga bilang 3 wedge shoulder. Artinya ini sangat-sanat bullish. Jadi target kesini itu kayaknya bakalan cepat tercapai. Ya memang masih $100 ke atas, tapi ingat kemarin hampir
100. Kemarinnya lagi nih, kemarin lusa bahkan lebih dari $100. Jadi kayaknya lupakan keraguan. Kemudian ya untuk supportnya dulu ya, kita cari support. Kalau nyari resisten kayaknya ini aja petunjuknya sementara waktu. Kita nanti coba teori-teori lain. Tapi ya itu, ini market itu FOMO sebenarnya, fear of missing out. Jadi para pelaku pasar nih itu buru-buru beli emas lagi ketika ketidakpastian ini. Perang dagang yang dilakukan oleh Trump sampai banyak orang lupa geosida yang dilakukan oleh Cyril. Ngeri banget ketika akhirnya dapat berita itu, dan itu juga cukup mengkhawatirkan. Ini 4 jam masih kuat banget, kemungkinan ya penahannya 100, di atasnya 100 ya 60, nggak terlalu kuat sebenarnya. Penahan terbesarnya 100, padahal ini sudah 200, 215. Oke, ini 160, kemudian 100, bawahnya 130. Range gede-gede emang bisa pak. Lah kemarin saya ragukan bisa kok. Jadi saya pikir ya cari kode untuk buy juga susah ya. Kalau di ini di 4 jam nggak ada kode. Udah beberapa hari yang lalu kodenya. Kalau di 1 jam, nih 1 jam terakhir oversold itu ada di tanggal 9 jam 7 pagi pula. Ya kalau yang di sini di open terus ya profit banyak ya. Dari sekitar 290 dari sekitar 2980 sekarang sudah di 3219. Ya kalau ada yang spekulasi buy di situ ya wow, kayak mendadak. Nah, di situ. Jadi angka-angkanya masih sama ya untuk support resisten ya. Sorry, untuk support, untuk resisten nggak ada. Sky is the limit. Sementara ya saya taruh di sini dulu, titik di 3313 dan mungkin up lagi. Dapat upnya lagi gimana ya nanti kita cari. Ini bahkan kalau yang di ini angka ini 1 jam bentuknya channel line loh, agak serem. Kita buatkan regresinya untuk yang 1 jam, bahkan channel line kuat. Oke, coba kalau yang 1 hari gimana? Dari sini ya, dari sini ya, bawah sini ke teratas ini. Ini sempat keluar dari channel line tapi balik masuk lagi. Ini sempat keluar dari channel line tapi balik masuk lagi, dan ini ngejar atapnya channel line. Ingat ini sedang masa-masa FOMO, jangan ikutan FOMO. Terutama yang modalnya terbatas ini gampang banget tergulung ini. Jadi lebih hati-hati, terapkan risk management ya, karena ya sekali lagi nih saya ingatkan, tidak ada satupun analisa yang 100% benar, terutama pada kondisi-kondisi anomali seperti sekarang ya. Jadi Anda tetap harus bijak dalam bertransaksi, atur volume transaksi Anda agar sesuai dengan kekuatan dana Anda, dan siapkan money management agar jika ternyata harga bergerak tidak sesuai dengan prediksi atau posisi terbuka Anda, maka Anda bisa segera melakukan antisipasi secara cepat dan tepat. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga kita semua cuan hari ini, lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Equity World Futures, bawa kita terbang